benteng akidah umat, ya, akhlak umat itu kan ada 3 sentral menurut saya. Masjid, pondok pesantren, kampus. Lembaga Kalau pendidikan. sudah 3 nih jebol, ini kita Iya. khawatir generasi emas yang kita cita itu nggak terwujud. Nah, karena itu kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Latif dalam obrolan santai dakwah channel Kodi Talk. Bersama kita hari ini, alhamdulillah kita kedatangan narasumber Kiai Haji Dr. Rusli Effendi. Beliau staf khusus Presiden berkaitan dengan urusan pangan ya Pak Yaya. Sehat ya Pak Yaya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Beliau juga ngisi sebagai dosen di program pendidikan kader mubalik PKM Kodi Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah, Pak Yai berkenan hadir di Kodi memberikan ilmu bagi kawan-kawan PKM, sekaligus menyita waktunya sebentar untuk obrol santai di channel Kodi Talk. Pak Yai, ini kan sekarang ini kan salah satu yang menjadi konsen Presiden itu kan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya berkaitan dengan ekonomi umat ya. Nah, kira-kira pesan utama yang ingin disampaikan oleh Pak Yai berkaitan dengan ketahanan pangan, ya kan, pengembangan kemandirian ekonomi umat, pemberdayaan kesejahteraan umat gitu kan, isu-isu apa aja sih yang berkaitan dengan persoalan ini yang bisa kawan-kawan dai, kawan-kawan mubalik itu bisa tangkap dan itu kan nanti bisa juga disuarakan oleh kita semua dalam forum-forum dakwah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya berterima kasih juga sudah diundang, bisa hadir tadi bisa memberikan materi tentang problematika dakwah Indonesia ya, umat yang memang hari ini kita butuh kerjasama. Pemerintah dan ulama ini kan mesti kerjasama. Ini kebutuhan suatu bangsa dan ini memang pesan Nabi kalau suatu bangsa baik, ulama, umara ini harus bergandengan tangan. Nah, pemerintah kita, Pak Prabowo khususnya ini kan luar biasa soal ketahanan pangan. Terus sekarang makan bergizi, sekolah rakyat, kemudian juga bagaimana pengentas miskin sampai ada badan pengentas kemiskinan. Ini artinya komitmen pemerintah terhadap situasi keumatan kita hari ini. Nah, saya sebetulnya juga menyampaikan konsep kepada Presiden Pak Mardiono bagaimana kita bisa berdayakan para kiai pondok pesantren sebagai pilar gerakan ketahanan pangan itu. Nah, rata-rata pondok pesantren itu kiai itu kan banyak lahan yang nganggur sebetulnya. Yang belum dimaksimalkan. Ini kan bisa dimaksimalkan ya. Berdayakan. Nah, kemudian juga istilah saya itu perlu duta-duta ketahanan pangan. Kan Ustadz ini dan ini kan corong umat. Bagaimana menyejukkan umat. Ketika misalnya terjadi kemarin yang tidak kita inginkan, awalnya demonstrasi baik tapi berujung pada pembakaran, kerusuhan dan sebagainya. Sesungguhnya sejujurnya ini yang bisa meredam adalah tokoh-tokoh agama, ormas Islam, para kiai. Nah, ini ternyata memang bangsa ini nggak bisa hanya pemerintah saja, karena itu dalam teori kolaborasi governance itu kan pemerintah, masyarakat, tokoh agama sebagai sentral. Nah, saya pikir ke depan program keumatan yang berkaitan dengan pangan, ya saya mengusulkan ada duta-duta ketahanan pangan. Siapa duta-duta itu? Para kiai, para ustadz. Tapi kerjasama dengan pondok pesantren, dengan kampus, gitu ya. Jadi bagaimana ada pola kemandirian pangan itu dimulai dari sekolah, dari kampus, ya, dari pondok pesantren. Nah, itu saya pikir menarik. Dan Pak Prabowo ini tipe pemimpin kita yang luar biasa, sangat mendengar. Nah, karena itu mungkin wujud nyata Kodi tidak salah juga mungkin melewat gubernur itu ke misalnya Kementerian Pertanian, ya, ketahanan pangan untuk Presiden ini perlu kita dialog. Jadi langkah awal itu dialog. Saya yakin ya, saya melihat mohon maaf tidak berlebihan.
Para kiai ini para cerdas-cerdas. Cuman kadang-kadang kan tidak ada modal, Iya. tidak ada relasi, tidak ada hubungan kan. Nah ini yang penting. Belum diberdayakan. Belum diberdayakan. Jadi, selama ini mungkin diberdayakan dalam tanda kutip itu food getter, mitigasi kalau ada kerusuhan, ya itu saya kira salah satu ya. Tapi pemilunya udah selesai ya, pemberdayaan secara implementatif yang juga nanti bisa mendorong juga tujuan dari pemerintah gitu ya, penguatan pangan itu. Pak Yai, saya juga ingin menyinggung soal ini tadi Pak Yai, soal pemberdayaan simpul-simpul umat seperti pesantren itu konsep yang nanti kira-kira kalau kita mau ajak kawan-kawan pesantren, kawan-kawan kampus, simpul-simpul ini untuk pemberdayaan ketahanan pangan. Ini kita fokus ketahanan pangan dulu ya. Itu kira-kira konsep implementatifnya gimana? Jadi begini, pondok pesantren itu data sementara sekarang sudah hampir 40.000 pondok pesantren. Bayang itu Pak. Ya saya juga kan sekretaris Yayasan Pondok Pesantren YP3I. Yang ketuanya Dr. Marzuki Ali yang dulu mantan ketua DPR RI kan. Nah, kita sebenarnya ingin mengambil sebuah pekerjaan. Saya yakin pemerintah akan fasilitator. Misalnya, bagaimana pondok pesantren 40.000 ini pengadaan berasnya itu kan bisa diberikan pada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Bulog misalnya. Iya kan? Nah, kemudian lapangan kerja tercipta. Ya, pondok pesantren itu tidak lagi hanya mengambil pada tempat-tempat yang tidak terkoordinir. Nah, ini sebetulnya harus diambil ini peluang. Jadi maksud saya pondok-pondok pesantren, orang-orangnya harus buat usaha bidang pengadaan beras misalnya. Itu pernah kita canangkan. Atau mungkin ada pabrik mini-mini lah, mini pabrik mini. Maaf ya, ini saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa tuh ya. Ini kan perempuan pondok pesantren hampir lebih banyak dari laki-laki. Mohon maaf, untuk halangan itu kita beli mana-mana, padahal kita bisa buat bisa produk. Saya mulai mendorong pada industri usaha gitu. Nah, ini dan pemerintah insya Allah support itu. Nah, jadi kalau dulu misalnya ada wacana Muhammadiyah ya itu buat usaha, saya pikir ini terfokus pada pengadaan beras saja. Pengadaan pangan yang ada di pondok pesantren itu sudah mencipta lapangan kerja, benefitnya luar biasa. Nah, ini yang belum kita mulai. Nah, maka saya coba, ya saya ini kan cuma membantu ya, menyambungkan pemerintah bersama ormas Islam ini. Saya pikir momentum kejadian kerusuhan itu saya pikir kan itu momentum hikmah. Ada pelajaran di situ. Kan, nyatanya tokoh-tokoh ormas Islam yang diajak ke istana. Nah, ini kan persoalan kesenjangan sosial, persoalan rusuh. Saya pikir hulunya kan kemiskinan. Iya, betul. Mohon maaf juga termasuk akidah yang dangkal. Karena miskin ilmu, miskin harta, ya dampaknya miskin iman. Jadi sekarang solusinya itu harus nyata. Jadi termasuk saya sampai bersama Kiai. Juga nggak bisa lagi kita hanya dengan Quran, hadis, tapi aplikatif. Gitu. Bagaimana cara misalnya kiai-kiai itu tidak hanya memberi motivasi, tapi juga memberi solusi nyata ketika kita bicara UMKM. Gitu kan. Pondok-pondok pesantren harus bisa. Saya dulu ketika saya jadi Istiqlal ya, Ustaz, ya, saya buat dulu kerjasama dengan Dr. Valentino Dirsi. Masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Jadi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Jadi setiap masjid itu ada semacam minimarket. Bayangkan masjid satu. Jadi jemaah-jemaah belanjanya di situ. Ustaz. Pemberdayaan ekonomi umat. Iya kan, berbasis masjid ya? Gitu. Saya punya tulisannya. Jadi masjid itu kan setidaknya ada tingkatan fungsi. Pertama dia halaqah. Ya mungkin dakwah-dakwah. Duduk sebagai Rasulullah. Habis itu dia meningkat pada ta'lim. Pembelajaran informal yang itulah MDA, TPA. Habis itu tarbiyah itulah ibtidaiyah. Sebenarnya ada sampai perguruan tinggi. Habis di atas itu punya masjid takdim. Atau al-hadarah, fungsi peradaban. Fungsi peradaban di zaman Rasulullah itu fungsi ekonomi itu di masjid. Jadi kalau misalnya rata-rata masjid ada apotik obat, ada depot obat, terus juga di apotik di masjid. Artinya kebutuhan masyarakat sekitar itu ada di. Jadi belanja di situ kan. Kemudian di situ ada minimarket atau kafe-kafe Islami. Jadi orang pada duduk-duduk di kafe ini kan
Jadi menunggu waktu sholat, saya pikir ini harus kita. Kalau Mudah-mudahan Kodi bisa jadi sponsor. ya, kalau realitasnya kan gini Pak Yai. Jadi simbol-simbol umat ini kan pesantren, masjid. Iya, Realitasnya itu kan ada pesantren yang secara manajerial, secara artinya kondisinya itu sudah established gitu ya. ya. Ada yang ya mutu wala yahya Ya, gitu kan. Jadi macam-macam gitu. Saya kira pemerintah juga bisa mengendorse apalagi diikat simbol-simbol. undang-undang pondok pesantren kan sudah ada. Iya, mengendorse simbol-simbol yang melemah gitu. Saya tadi menyinggung soal upaya untuk mendorong masjid sebagai pusat ekonomi umat. Ya, Gitu. Ini kan pemerintah ini kan lagi rame soal makan bergizi gratis ya. MBG ini. Yang SPPG-nya itu sekarang lagi rame lah gitu kan. Ya saya kira itu wajar aja dinamika. Ya namanya juga ini kan baru ya. Tapi gimana pesantren bisa nggak itu didorong untuk karena sekarang kan tersentral pada SPPG. Sekarang sudah mulai ada wacana coba itu diserahkan ke kantin sekolah. Saya kira masyarakat kan punya partisipasi pikiran gagasan gitu. Memungkinkan nggak misalnya pesantren, terus masjid. Jadi semua simpul itu karena semangat Pak Presiden itu saya kira satu semangat memberikan ketahanan generasi, yang kedua efek putaran ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kan masyarakat dalam konteks simpul umat ini juga ikut merasakan program itu. Belum lagi nanti ada koperasi merah putih yang sekarang didorong di tingkat kelurahan, di tingkat desa gitu. Nah, simpul-simpul seperti tadi, karena kan konsen kita itu kan di bidang umat. Umat itu ya di bawah itu yang paling ada ya simpulnya ya pesantren, masjid. Gitu kan. Pelaku utamanya dai mubalik sebagai corong. Konteks program-program itu. Ya artinya begini, kita sebetulnya menunggu juga ya ada konsep yang ditawarkan oleh. Jadi ini kita ini harus proaktif juga. Jadi pondok pesantren menawarkan program ya sudah. Kan presiden bisa buat kebijakan. Kan sekarang harus izinnya itu juga tidak mudah prosedurnya. Untuk bisa buat dapur kan. Betul. Nah sekarang pesantren kan sudah ada semua fasilitas. Tinggal kita topang bekerja sama mungkin dengan pemerintah daerah. Itu pondok pesantren itu sebagai dapur gitu. Jadi tidak harus pondok pesantren mengurus izin yang juga lumayan ya punya biaya, terus belum banyak syarat. standarisasi kalau soal tempat kan gitu. pondok pesantren kan sudah biasa menyiapkan makan santri beribu-ribu. Iya. Nah mungkin ini ada kebijakan. Jadi maksud kita ya juga di samping pemerintah kan tidak semuanya kepikir. Ya, pondok-pondok pesantren. Kalau saya gini Kiai, benteng akidah umat, ya akhlak umat itu kan ada 3 sentral menurut saya. Masjid, pondok pesantren, kampus. Kalau sudah 3 nih jebol, ini kita khawatir generasi emas yang kita cita itu nggak terwujud. Nah karena itu kampus, kemudian pondok pesantren, karena pondok pesantren kan sudah memang mengelola ada santrinya, udah biasa memberi makan ribuan santri kan. Betul. Jadi itu kita anggapnya dapur itu. Itu saya pikir tidak salah atas nama forum pondok pesantren mengajukan proposal. Betul. Jadi artinya kita ini kan pemerintah pemerintah memberikan kebijakan, tapi kita proaktif mengambil isu soal peluang. Jadi bisnis kan soal peluang. Iya, ini pemirsa Koditok ini manfaatnya ngobrol sama Kiai Rusli. Jadi ini obrolan ini kan bisa dilihat oleh siapa saja. Stakeholder itu melihat ini. Jadi kata kuncinya tadi itu, pemerintah itu aktif mendorong masyarakat untuk lebih baik. Nah, masyarakatnya itu proaktif untuk menawarkan konsep lah. Jadi cuman nggak marah-marah terus. Gitu ya sekarang kan rasa saya ya Pak Presiden kita sangat terbuka, sangat memahami situasi bangsa. Kan ya bicara korupsi itu kan hulunya kan berdampak kan pada kemiskinan segala macam. Ini kan beliau dengan tegas ya, tidak memilah namanya proses ya. Itu saya pikir sudah luar biasa. Nah, karena itu saya selalu menyampaikan di ormas di mana-mana itu bagaimana kita pandai juga menawarkan proposal. Tapi kalau pengusaha saja yang pandai menawarkan proposal, ya pengusaha yang dapat. Kenapa tidak pondok pesantren? Kan kita bisa pakai konsultan. Kalau nggak ada ahli ekonominya, kan kita bisa pondok. Kadang kita cuma menganggap proposal itu kalau ada proyek-proyek yang sifatnya itu sesaat. Iya, jadi menurut saya kita harus proaktif. Jadi kita harus ada berubah ya. Jadi kita lebih pandai menawarkan konsep. Sebetulnya bisnis kan juga begitu. Misalnya ada beberapa orang menawarkan, itu kan juga keahlian gitu ya. Jadi karena itu
perasaannya misal Kodi juga, ini PKM ya. Ya, Nah, PKM juga Mubalik gitu ya. Mubalik, atas nama Mubalik seperti si Ardai. Siar Ini kan dari bisa alumni, ya. Jadi artinya alumni. kita ya jangan konvensional ya sudah harus kita inovasi. Jadi tadi saya katakan dakwah yang efektif itu sekarang dakwah profesi. Alhamdulillah saya dulu memang dakwah pure dakwah ya. Terus saya jadi dosen, ya alhamdulillah pernah DPRD kabupaten provinsi. Terus saya bantu negara, saya pernah jadi Istiqlal, tapi tetap saya tidak pernah berhenti berdakwah. Cuman tidak lagi mesti berdakwah bersama audien jemaah. Iya, Kan dakwah dakwah dalam ini kan tanda profesi kutip gitu ya. tablik gitu ya. Nah, makanya kecintaan saya sama dakwah, kalau ada acara lain, ada dakwah, ada lembaga dakwah yang undang, itu saya kejar. Iya. Saya ingin mendiskusikan. Sekarang sebetulnya kan begini, tadi saya katakan, keberas itu ada peluang, ada kesempatan. Sebetulnya ada kesempatan banyak, cuman kita nggak bisa nangkep peluang. Tapi sebetulnya kita bisa nangkep peluang, nggak ada kesempatan. Nah, ini sekarang iramanya sudah nyambung nih. Iya. Pemerintah memberi kesempatan, tinggal kita mampu nggak nangkep peluang. Iya. Pemirsa Kodi Talk, ini obrolan santai kita, ini singkat ya. Tapi kalau bukan kita simpulkan, yang menyimpulkan adalah pemirsa ya. Tapi catatan saya pertama, pembangunan itu harus kolaborasi antara ulama dan umaro. Ya, kalau ini bermasalah, semuanya bermasalah. Jadi itu pesan Nabi kan. Ya. Jadi umaro, ulama itu menyatu dalam semangat untuk memajukan kesejahteraan umat. Itu pertama. Yang kedua, kita punya simpul-simpul keumatan. Pesantren, masjid, kampus, itu harus berdaya. Berdaya dan diberdayakan. Peran pemerintah memberdayakan simpul itu, dan peran kita itu secara proaktif tidak saja berbicara tentang konsep-konsep, tetapi secara aplikatif menawarkan, ikut partisipasi dalam program-program, dan ini perlu sinergi, misalnya tentang makan bergizi gratis, koperasi, pemberdayaan. Tadi Pak Kiai Rusli menyinggung gimana caranya masjid itu menjadi pusat ekonomi umat. Nah ini kan ya, obrolan ini tidak bisa secara tuntas menjawab persoalan, tetapi setidaknya memberikan ya pencerahan singkat, inspirasi singkat berkaitan dengan upaya kita untuk memajukan umat. Satu lagi, para dai, para mubalik itu bisa menjadi duta ketahanan pangan, duta kesejahteraan, gerakan ekonomi, macam-macam gitu. Ini sedikit saya tambahkan. Dulu ketika saya jadi saya bentuk komunitas cinta Masjid Indonesia. Komunitas cinta Masjid itu fokus pada relawan masjid. Jadi masjid kalau ada 1 juta, sekarang hampir 1 juta. Rata-rata mungkin Istiqlal tentu 5.000, masjid besar misalnya 1.000, tapi rata-rata 100 saja sudah ada 100 juta. 100 juta relawan masjid, anak-anak muda. Itu mau bawa Indonesia ini bisa. Milih pemimpin pun cukup relawan masjid. Makanya saya kadang gini kan, di setiap provinsi itu ada masjid raya. Iya, masjid raya. Masjid agung. Di tingkat kabupaten itu ada masjid agung, masjid jami gitu ya. Itu kalau kita jadikan misalnya prototip konsep. Nah, itu saya kira kolaborasi ya antara ulama dan umat. Nah, nanti saya kasihkan konsepnya. Saya punya tulisan tentang Pak Rusli ini kan staf khusus presiden, saya kira punya peluang gitu ya. Artinya secara politis itu tentu memiliki akses untuk menyuarakan aspirasi terkait dengan pemberdayaan umat, sekaligus punya akses untuk memanfaatkan simbol-simbol itu untuk pembangunan. Sebelum kita akhiri nih obrolan santai, ada pesan nggak ke saya pesan begini, pertama kepada kawan mubalik, ya sekarang harus berinovasi. Kan kita penyujuk umat ya, mudah-mudahan ilmu juga harus terus kita tambah, membaca, tapi juga harus mengikuti irama perkembangan era digital. Kemudian saya mendorong bagaimana ustadz atau mubalik, tapi juga pengusaha. Bagaimana menciptakan itu? Betul. Jadi kalau kita sudah nyaman, ekonomi kita nyaman, ini konsep Nabi kan, Nabi itu 28 tahun berdagang, cuma 23 tahun bertahun. Jadi ini ya, siapa referensinya? Ya Rasulullah. Nah sekarang kita dorong mungkin satu materi, saran juga saya pakai,
ada materi khusus entrepreneurship. Jadi kalau misalnya materi pelatihan kuliah ini ada berapa, itu kita satu khusus tentang materi kewirausahaan. Jadi bukan materi, sudah pelatihan khusus tentang entrepreneur. Ada pelatihan. Jadi ada materi, ada pelatihan. Jadi misal begini, saya kan salah satu dosen ketika saya mengajar di UI. Mengajar tentang kewirausahaan. Itu 30% cuma teori. 70% itu saya buat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka itu belajar teori, konsep kewirausahaan. Sebetulnya kewirausahaan itu banyak konsepnya. Konsep sosiologi kan banyak di Ibnu Khaldun. Nah, itu saya bawa ke perusahaan-perusahaan bagaimana jadi pengusaha muda. Ini kita mau tutup malah jadi panjang. Ya. Ini kapan-kapan itu saya pengen ngobrol sama Kiai Rusli Koditok itu soal dakwah entrepreneur atau dai mubalik pengusaha. Karena selama ini problemnya di situ. Jadi mubaliknya itu maaf ya, mengandalkan dapurnya itu dari aktivitas ngajar, aktivitas ceramah. Orang beri honor. Walaupun itu juga sah-sah saja kan. Nah, tetapi kan agak rentan. Hanya ada persoalan-persoalan kerentanan terkait dengan walaupun keikhlasan itu hanya Allah dan diri kita yang tahu. Tapi kalau dalam posisi ekonomi kita itu stabil, mungkin ada usaha yang kita kelola, itu saya kira dakwah kita jauh lebih lebih cerah. Ini angkatan 32. Ini angkatan 32 ya. Angkatan 32. Kita coba pilot project. Misalnya ini ada berapa? 70. Kita pilih 5 laki-laki, 5 perempuan. Kita kasih modal. Dia misalnya hobi bidang apa? Kalau ibu katakanlah hobi industri. Home industry. Atau mungkin jual online. Jual online yang sekarang. Begitu juga yang laki-laki misalnya hobinya apa? Kita coba bantu. Insya Allah kalau sekedar 10 orang kita carikan peluang. Ya. Saya pikir itu konkret. Tapi itu urusan mubalik dan dai di rumah tangganya masing-masing. Tetapi yang lebih utama itu gimana para dai menjadi pengusaha sekaligus duta kesejahteraan umat, duta ketahanan pangan. Simpul-simpul yang kita punya menjadi pusat dari ketahanan. Kira-kira itu ya Pak Yai. Ya. Pemirsa Koditok, ini ngobrolnya bisa panjang, tapi kan beliau juga waktunya sibuk dan ini terus terang aja ditarik di setengah dipaksa. Insya Allah kita datang lagi. Setengah dipaksa gitu. Pak Kiai Rusli, syukron, jazakallah, sehat selalu, semoga Allah panjangkan usia beliau, dimudahkan segala urusannya, diperluas segala rezekinya, ilmu yang beliau bagi dalam obrolan singkat bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau bermanfaat untuk kita, itu menjadi salah satu amal jariah Kiai Rusli. Terima kasih atas perhatian obrolan kita di kesempatan kali ini. Saya Latif. Salam Koditok. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.